Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat cangcing nyawa be teman-teman semuanya. Sekarang Bang Maing lagi ada di daerah Petukangan, daerah pinggir. Bang Maing mau ketemu juragan sapi. Dia adalah salah satu anak Betawi yang sukses dagang sapi. Supaya lebih enak, langsung aja Bang Maing ajak. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga. Alhamdulillah nyampe juga. Sampai juragan muda yang punya segudang sapi. Siap, alhamdulillah. Bang, daripada saya kenalin abang, Iya. mendingan abang langsung kenalin namanya siapa, terus sekali-kalinya deh. Ya. Siap. Silakan Bang, untuk teman-teman nih. Ya, sahabat muda Betawi, kenalkan nama saya Abdul Latif, biasa dipanggil Bang Latif. Saya warga asli Betawi dari Jakarta. Tentunya kita punya usaha ini untuk menunjukkan bahwa Betawi bisa melakukan segalanya. Nah, Tuh, kan main kan, sahabat muda Betawi. Ini calon anak Betawi yang sukses. Cuman gini nih Bang, saya mau tanya nih, sejak kapan nih abang mulai di sinian nih dagang-dagang sapi? ya. Kira-kira udah berapa ratus tahun atau puluhan tahun? Ya. Sebenarnya sih kalau dagang sapi dari nenek moyang. Wih, Ya, kenapa? Karena Rasulullah juga pedagang kambing, ngangon kambing. Jadinya kalau dibilang sejak kapan ini, sejak zaman Rasulullah nenek moyang kita udah dagang kambing, ngangon kambing. terus Kalau abang saya sendiri, kalau Bang Latif nah, sendiri sejak gitu. kapan nih? Kalau kita di sini dulu biasanya hanya di pinggir jalan, musiman. Lalu kita lihat ternyata musiman ini juga kualitasnya menurun, saya bilang kualitasnya, lalu juga kepuasan customer. Nah, kita punya tempat di sini, akhirnya kita udah sekitar 5 tahunan bikin kandang sedikit. Alhamdulillah sudah ya beginilah. Jadi sudah kurang lebih 5 tahun lah kita berkandang di 5 sini. tahun nih Bang, udah 5 tahun kan? Ya. Kira-kira atau kita juga pengen tahu nih, jenis sapi apa aja sih yang abang dagangin nih? Kalau sapi ini kita banyak bang. Nanti abang bisa lihat di sini ada berbagai jenis. Ini ada jenis limosin nih bang. Limosin nih ya? Ini jenis limosin ya. Kalau orang bilang ya sapi Australia, sapi Eropa. Lalu juga ada jenis-jenis nih sapi PO namanya peranakan PO. ongol. Wah, Mongol. Ongol. Ongol. Ya. Lalu juga ada sapi ini metal. Ini metal. Itu juga dari Australia. Lalu juga ada sapi-sapi Bali. Lalu kita yang kalau menarik di sini saya punya kebo, banyak kebo. Kebo juga. Kebo. Bukan main. Ini Bang, Iya. kira-kira beratnya berapa kilo nih? Ini kurang lebih ya kalau bulan ya 100 kilo lah. 1000 kilo ya? 1 tonan lah. Tonan. Ngomong harga nih Bang. Iya. Ngomong harga kan. Yang model begini kira-kira nih kejangkaunya berapa nih kalau dilepasnya tuh? Nah, untuk bobot-bobot gede, bobot-bobot besar sebenarnya sih bisa variatif bang. Tergantung mungkin ada tingkat kegantengannya, tingkat istimewanya dan lain-lain. Tapi kalau yang punya kita ini, kita udah alhamdulillah nih udah dipunya orang dibeli ya di atas sekian lah. Gak sekian. Iya. Nah tuh pemirsa ya. Puluhan lah, ada puluhan. Di atas sekian katanya. Tapi jangan lupa di subscribe dulu. Bang, kalian promosi nih. Kalau mau hubungi abang kemana? Coba sebutin nomor teleponnya bisa dihubungin. Untuk kita di sini kandang sapi Betawi Muda, tempatnya di Jalan Palem 2, Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Nanti bisa di nomor handphone 081115122000 atau di 081314802200. Nah, kita juga main di media sosial, ada di YouTube di kandang sapi Betawi Muda. Kalau ada di Instagram juga kandang Betawi Muda, serta saya juga ada di Facebook juga. Jadi kita lengkap juga. Lengkap Bang. banget, Iya. bukan main. Terus gini Bang, kan sekarang masih dalam pandemi ya. Ya. Kira-kira peminatnya gimana nih Bang? Sekarang kan udah mau Ya. lebaran nih. Bener gini bang, alhamdulillahnya kita di sini orang Muslim ini masih kuat untuk ibadahnya bang. Nah, segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah kita ini yang orang Muslim masih menjalaninya. Dan alhamdulillah dengan adanya pandemi mungkin orang semakin motivasi, saya mau berkurban, mudah-mudahan ini menjadi obat dan penawar corona seperti ini.
ada juga yang bernajar supaya ini corona bisa pergi, dia menyisikan ininya rezekinya untuk berkurban, dan malah naik sekarang permintaan. Iya, alhamdulillah permintaan naik lah ya. Sampai sekarang ya bang, Iya. kira-kira udah berapa puluh ekor yang dipesan? Iya, kalau yang udah di-booking orang ada dipesan, alhamdulillah sudah hampir 80% dari kapasitas kandang. Mungkin ini masih ada waktu ya, insya Allah masih bisa manjang gitu ya. Nah, nanti kita bisa lihat di sana ada banyak kebo-kebo juga. Kebunnya ada jenis-jenisnya nggak? Kalau kebo ya sama lah jenisnya. Dulu kan ada bilang kebo gunung, kebo rawa, ini udah kebonya standar campuran aja. Itu juga lagi pada kumpul kebo. Kita kasih pesen nih buat Betawi muda yang lain. Kasih pesen deh bang, supaya ngikut, mungkin ada dia terbesit juga atau dia buka usaha yang lain gitu. Intinya sih gini bang, kita Betawi punya kampung sendiri, jangan jadi penonton di kampung sendiri, jadilah pemain. Kenapa? Karena selama ini image orang-orang Betawi, bahwa Betawi katanya cenderung jual tanah, jual warisan, ngandalin warisan, pendidikan rendah dan lain-lain. Nah disitulah kita nunjukin, ayo Betawi bisa maju, Betawi bisa berkarya, dan Betawi bisa berwirausaha. Itu yang ada nggak filosofi abang atau moto yang abang pakai nih buat kalian pesennya deh? Siap. Kita sih gini, buat sahabat muda Betawi, saya ini punya moto dari zaman dulu gitu, ketika masih aktif di organisasi kampus, lalu aktif di kemasyarakatan. Ada satu momen yang memang saya sampai sekarang saya jadikan status WA bang. Namanya itu, perjuangan memang pahit tapi surga itu manis. Itu yang saya lakukan saat ini. Cakep banget. Perjuangan itu memang pahit Ya. tapi Surga itu manis. surga itu manis. Dalam banget. Nah itu tuh teman-teman sekalian, saya habis ngobrol sama Bang Latif, salah satu orang Betawi yang sukses ya. Jangan lupa di subscribe. Kalau mau ngeliat budaya-budaya Betawi yang lain, ente juga bisa like Lembaga Kebudayaan Betawi. Jangan lupa. Ketemu lagi di tempat yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya bang. Makasih bang ya.